Dan hari ini yang menyelenggarakan adalah chapter Selatan 2. Saya kira demikian Bapak Ibu, silakan Pak Willy bisa diambil alih. Terima kasih Pak Karel. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Puji Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di tempat ini, di tempat kita masing-masing, untuk bersama-sama bersekutu di dalam acara Perduki, kolaborasi dengan antara Perduki Chapter Tangerang, Perduki Chapter Timur, dan Perduki Chapter Selatan 2. Sebelum kita meneruskan acara ini, mari kita menaikkan lagu Mars Perduki, lagu kebanggaan dari Perduki. Roh Kudus, tolonglah kami dalam berkarya, mencari domba yang hilang sekitar kita, agar kami semua jadi percaya Yesuslah penebus dosa, dan iman kita tumbuh dalam kasih-Nya. Kita mau melayani sehati sejiwa, bersaksi bahwa tali kasih kita nyata. Janganlah kamu khawatir karena Allah Bapa melihara sesuai firman moto Perduki kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mari kita memulai acara ini mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan menaikkan doa-doa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas kesempatan kami boleh berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan Engkau, untuk meninggikan Engkau, karena kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang tidak pernah kami, dimanapun kami berada. Bapa, kami anak-anak-Mu berkumpul untuk mau mendengarkan firman-Mu yang akan Kau ucapkan melalui Pak Yupi Tarore dalam acara kuasa doa penyembuhan Pak Luka Batin. Bapa, berkatilah Pak Yupi
Berkati juga Ibu Ivon, agar apa yang mereka ajarkan kepada kami, yang terangkan, boleh kami mengerti, boleh kami imani. Tuhan, berkati juga kami yang ada di tempat ini, di tempat kami masing-masing, terutama kami yang saat ini bekerja melaksanakan tugas ini dengan Bro Binar dan Bro Andai. Berkati mereka Bapa, bimbinglah kami, agar kami semua boleh merasakan hadirat-Mu, boleh merasakan sentuhan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, karena kasih Tuhan yang sudah begitu besar, yang selalu menyertai kami, marilah kita naikkan pujian bahwa Dia tak akan pernah melupakan kami. Kasih-Mu selalu menyertai. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Karena Tuhan selalu menyertai kita, maka kita adalah pemenang-pemenang.
pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadikan kami pemenang. Di dalam nama-Mu, iblis telah dikalahkan. Kami percaya bagi-Mu Bapa tidak ada lawan. Bagi-Mu Bapa apapun bisa Kau kerjakan. Bagi-Mu Bapa tak ada hal yang mustahil. Karena kami tahu Engkaulah yang Maha Kuasa. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku ingin saatnya Kau bernyata, ku kuat saat Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang
saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatkan disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan, kami percaya tidak ada hal yang mustahil, tidak ada hal yang tak mungkin bagimu. Bapa, kami semua mau menyatakan kepercayaan kami. Aku percaya, Bapa. Aku percaya Tuhanku ajaib, Ya Kau Tuhan, turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku Kaulah yang dahsyat, maha dahsyat. Kau turun tangan Berkat-Mu selalu menyertai kami. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan Terima kasih untuk kasih-Mu. memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku Percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan
Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, Ya Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu kasih kami kuasa Roh Kudus. lawatan-Mu Ku kami rasakan rindukan. kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah saatnya Pak Yobi membawakan pengajarannya. Silakan Pak Yobi. Shalom. 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 Kita lambaikan tangan kita dulu. Iya. Selamat Natal Tahun Baru. Ya, bukan main deh. Ya. Biasanya usahawan kalau di rumah begini, bahkan banyak waktu di rumah, tentu akan lebih matang lagi. Makanya luar biasa. Saya kagum. Pengusaha-pengusaha ini masih mau kumpul, masih mau muji Tuhan ya. Luar biasa. Ada Ibu Saragi juga. Horas Ibu. Ibu apa kabar? Baik sekali ya. Ya, itu senior saya itu. Luar biasa. Nah, teman-teman semua. Kalau dibilang untuk sehat kita dalam COVID ini disuruh apa? 3M, 3M. Kemudian berjemur. Saya sudah berjemur sampai kulit saya lebih hitam dari rambut saya. Coba lihat. Pak Willy kelihatan nggak? Lebih hitam nih dari rambut saya, kulit saya. Ya syukur Tuhan beri kesehatan ya. Bersyukur kita ya. Ya, Tuhan masih kasih kesempatan bernafas, kesempatan hidup ya. Seluruh dunia, bayangkan ya. Kalau dipikir orang berdoa, kita juga lagi berdoa sekarang kan ya. Orang Kristen di dunia ini ada kira-kira 2,3 miliar. Semua berdoa. 2,3 miliar. Bukan semua, sebagian besar saya tahu berdoa. Ada juga yang orang Kristen sudah tidak mau berdoa. Ya, berdoa untuk mendapatkan kesehatan. Lihat Ibu Saragi sudah sampai di puncak sana. Sudah sampai tinggal di puncak. Ya Bu, ya bukan main. Ibu, senang sekali itu. Nah, tema ini mengenai penyembuhan luka batin. Ada survei. Suatu saat dibuat survei. Ini orang kok seminar luka batin sering banget dibuat survei. Ada 12 orang berkumpul di survei. 1, 2, 3, 12 di survei.
Begitu isian semua sudah dikumpul semua, astaga. Yang luka batin bukan hanya 12, 13 orang, termasuk surveyornya juga tuh. Luka batin juga. Jadi pernah mengalami luka batin. Pernah ya. Pernah. Nah, rupanya Anda dan saya di sini rupanya kebatinan juga rupanya nih. Ya. Pernah mengalami juga rupanya luka batin. Bacaan Injil hari ini ada yang masih ingat mengenai apa? Terlalu banyak renungan. Ya. Ya, enggak unmute ya. Terlalu banyak juga bacaan kita sampai bingung yang mana mau didengar ya. Ya, bagaimana Yesus berkata, ulurkanlah tanganmu. Ya. Yesus mau menyembuhkannya. Bagaimana mau menyembuhkan orang? Orang kalau sakit jasmani, bisa terjadi juga sakit batinnya. Penyembuhan kan ada berapa macam? Penyembuhan jasmani, penyembuhan batin, dari kuasa kegelapan. Ya, penyembuhan rohani juga ada. Nah, yang ini adalah penyembuhan batin. Rupanya kita semua umumnya pernah mengalami. Sejak lahir sampai akhir hayat kita nanti, pernah mengalami, akan mengalami, pernah mengalami, sudah mengalami luka-luka dalam batin. Tapi banyak terkubur, yang kubur sudah lupakan saja, sudah lupakan saja. Nah, ini tidak sempurna. Lupakan, kita hanya kubur, suatu saat dia bisa muncul. Suatu saat kami pernah, anak-anak waktu itu masih kecil-kecil, kami buat telur Paskah. Wah, direbus, diwarna-warnai, segala macam, ditaruh di halaman depan rumah saya, keliling, sembunyi di pot, sembunyi di pohon, sembunyi di mana-mana. Cari siapa paling banyak dapat telur Paskah. Anak-anak lari, cari di sana sini, cari di sana. Selesai, begitu dihitung, kurang satu. Dicari, nggak ketemu. Saya pun yang ikut ngumpetin, menyimpannya, juga nggak ketemu. Kurang satu. Sudah. Kira-kira 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan kemudian, lewat di pohon, saya senang pohon ya, jadi sedang siram, kok bau telur busuk ya? Bau telur busuk. Begitu bau telur busuk, saya cari di mana telur busuk, ketemu. Masih utuh, tapi busuk. Sudah direbus, bisa busuk juga. Jadi rupanya, sepintar-pintarnya kita menimbun, menutupi sesuatu itu, akan tercium juga, akan muncul juga. Muncul juga, jadi seperti telur, muncul juga bau busuknya. Akan muncul juga akibat daripada tertimbunnya itu. Demikian luka batin. Nggak bisa kita bilang, saya sudah lupakan. Oh, udah saya sudah lupa. Suatu saat dia muncul. Nah, kalau muncul itu akan menimbulkan tadi bau, menimbulkan yang kurang enak. Ya, sesuatu yang kurang enak akan muncul. Nah, mungkin Trace sudah bisa bantu luka batin itu. Iya, boleh dikeluarkan di slide-nya mungkin. Sudah bisa. Ya, bahan saya bisa dikeluarkan. Oke, tidak apa-apa. Kalau tidak bisa keluar, saya akan ini dari kitab suci juga bisa ya. Jadi, bagaimana luka batin itu jadi luka yang menyangkut pada batin kita. Batin itu dari pikiran, perasaan, kehendak, emosi kita. Pikiran, perasaan, kehendak, emosi kita. Terluka itu. Ya. Bagaimana Ibu Trace, host, sudah bisa buka? Tidak apa-apa.
Kalau enggak bisa ya, pengalaman yang negatif itu menyangkut pada pikiran, perasaan, kehendak, pada emosi kita. Dan pada saat itu terkena, orang yang sudah dibarui pun bisa kena. Kita ini sudah pembaruan semua. 99% kita sudah dibarui dengan seminar hidup baru, dengan firman Tuhan, dengan seminar-seminar yang lain, akhirnya kita dibarui. Sehingga keadaan begini pun kita masih tetap bisa senyum, bisa terus berkarya. Ya, sudah dibarui pun bisa luka. Bisa luka. Penyebabnya mungkin ketidaksetiaan seseorang. Bayi itu menuntut kesetiaan dari orang tua. Ya. Mamanya yang paling dekat. Makanya rupanya orang sekarang kalau teknik baru, kalau melahirkan, begitu bayi keluar dari kandungan si ibu, langsung dipeluk, taruh dulu di dada si ibu. Karena dia yang tadinya dilindungi secara luar biasa di perut, di kandungan si ibu, dia harus keluar, dia mencari-cari siapa yang bisa melindungi saya. Nah, dipeluk sama si ibu, dia diam. Dia tenang. Setelah berapa menit dipeluk itu, baru bisa dilepaskan. Nah, kemudian, orang tua mengandalkan kesetiaan anaknya. Langsung, Butris, ke slide yang berikut. Orang tua merindukan kesetiaan dari. Iya, lanjut. Terus, next. Nah, next. Ya, walaupun ya bisa juga kuasa gelap itu ya. Kuasa gelap itu bisa membuat juga orang luka ya. Orang tua mengandalkan kesetiaan anaknya. Ingat, anak bungsu membuat luka pada bapaknya juga, tapi bapak itu mau mengampuni. Next, ya, lanjut. Next, ya, istri mengandalkan kesetiaan suami. Istri, jangan terus, tunggu dulu. Istri mau mengandalkan kesetiaan suami. Ya, cukup, situ dulu ya. Istri sebelum menikah tentu dia memilih calon suami, demikian sebaliknya, yang kira-kira bisa setia padanya. Ya, bisa setia. Pada saat dia dikhianati, betapa akan hancur perasaan istri. Nanti ada kesaksian hidup dari seseorang teman kita juga ya. Lanjut. Pasien andalkan kesetiaan dokternya. Dia percaya pada dokter itu, dia datang ke situ. Orang yang lagi kena COVID dan sudah kenal dokternya, dia percaya, dia datang ke situ. Ada teman saya, dia tahu, wih dokter ini kenal dia. Pada saat dia kena COVID, syukur pada Allah, dia masuk rumah sakit yang ada dokter kenalan dia. Tapi ternyata dokter itu bukan tidak setia, tapi sulit untuk datang berkunjung setiap hari atau bagaimana dengan setia mau mendampingi dia karena pasiennya banyak. Kedua, dokter sendiri takut. Jadi dokter itu setiap pagi hanya angkat, selamat pagi, apa kabar? Hanya angkat tangan aja, selamat pagi, apa kabar? Lewat. Ya, kecewa. Tertuduh andalkan kesetiaan pembelanya. Sudah dibayar, sudah dibuka semua rahasianya, sehingga dia mengandalkan kesetiaan pembelanya. Next. Ya, kita semua ini andalkan kesetiaan sahabat. Sahabat. Teman saya berkata, Pak Yopi, aduh, ini bukan main. Kita ini kalau punya sahabat itu harus pelihara baik-baik, harus disayang betul-betul. Kenapa?
Waduh, mencari seorang sahabat itu enggak gampang loh. Oh benar, saya bilang mau jadi sahabat yang benar, kita cari sahabat yang betul, enggak gampang. Tapi begitu mudah juga sahabat itu bisa hilang kalau ada kesalahan. Dan umumnya kesalahan karena soal uang. Perhitungan uang beda, sudah enggak enak. Bendahara dengan koordinator, bendahara dengan peserta. Begitu sudah mendaftar dalam seminar-seminar ya, sudah mendaftar dan sebagainya, ada kesalahan di uang berapa? 100.000. Loh, Ibu kemarin store-nya 100 apa 50.000. Selisih saja begitu terjadi sedikit clash, sudah bisa sahabat bisa hilang. Jadi, betapa kita bersyukur kalau punya sahabat-sahabat yang setia. Yeah. Penyebab juga dari kekecewaan, yaitu murid-murid Yesus kecewa mengharapkan Yesus jadi raja di dunia. Kan berpikir kan, wah sampai ibunya ikut-ikutan, ibu dari murid-murid ikut-ikutan. Guru, kalau bisa nanti anakku ini jadi pendampingmu, jadi asistenmu. Ya, jadi kalau kita anggap Jokowi jadi presiden, nanti kalau jadi menteri, biarlah anak saya bisa jadi menteri. Karena apa? Sudah lihat, waduh, diharapkan Yesus ini jadi raja di Israel. Tapi ternyata dia mati secara terkutuk di salib. Dalam Yohanes 21, itu bagaimana Yesus itu wafat karena difitnah, wafat, dan terkutuk secara terkutuk. Kalau orang Yahudi, kalau orang mati dengan hukuman disalib, itu waduh, itu mati konyol, mati buruk sekali, terkutuk sangat buruk sekali. Penjahat yang matinya begitu. Hukumannya begitu. Yang diharapkan jadi raja kok mati begitu. Padahal orang sakit, dia hanya sentuh, dia hanya katakan, ulurkan tanganmu, sudah sembuh. Padahal waktu dia mau ditangkap, kuasanya luar biasa kan Yesus. Ya, dia sungguh-sungguh Allah, dia sungguh-sungguh manusia. 100% Allah dia, 100% juga manusia. Saat dia mau ditangkap di Taman Zaitun, siapakah yang kamu cari? Yesus, akulah dia. Jatuh semua. Nggak usah dia tiup, sudah jatuh semua. Nggak usah dia berbahasa roh, kencang-kencang, sudah rebah semua. Nah ini kenapa dia nggak bela diri? Kecewa murid-muridnya. Paling kurang kan kalau dia jadi ini pikiran manusia, dia jadi raja, paling kurang kalau dia jadi raja, waduh, lumayan kan kalau ada proyek jalan tol bisa dapat sebagian. Lumayan kalau dia ada pembangunan istana baru di mana? Kalimantan. Pusat pemerintahan Indonesia, ibu kota baru. Lumayan, mesti ada order lah kita dapat paling kurang. Ternyata dia mati secara terkutuk di salib. Kecewa para murid. Next. Dengan begitu, mereka kembali pada hidup yang lama, jadi penjala ikan. Petrus berkata, saya mau ke laut, saya mau ke danau, pergi menjala ikan lagi. Yang lain ikut-ikutan. Biasanya orang kalau kecewa rupanya begitu ya. Kalau kecewa, dia ngomong gampang mempengaruhi orang lain. Aduh, ini susah sih kita punya panitia ini. Udah diatur begini, begitu. Iya nih, memang nih. Iya, saya juga. Waduh, ayo saya juga mau ikut. Saya juga mau ikut ke danau. Demikian kekecewaan orang itu bisa meracuni orang. Ya. Next. Nah, bagaimana kelihatannya mereka kecewa itu waktu di danau. Petrus itu tidak berpakaian, dengan kekuatan sendiri mau menangkap ikan, karena nggak bisa lagi harap Yesus sudah mati.
Guru kita, bos kita sudah mati. Orang kalau kecewa seperti Petrus itu, lihat sudah tidak tahu malu. Tidak berpakaian lah. Tidak berpakaian. Kemudian bagaimana? Tidak tahu malu lagi. Orang kalau kecewa, aduh, luka batin itu, waduh, bisa macam-macam. Omong bisa sembarangan, bisa fitnah kiri kanan. Bisa juga karena karena pengkhianatan. Tidak dicintai. Lebih parah dari ketidaksetiaan. Pengkhianatan. Ada seorang di Jawa Timur, bagaimana seorang bapak itu mengkhianati keluarganya. Keluarganya itu termasuk istri dan anak-anak, mereka kecewa semua. Kecewa. Dan bertumpuk-tumpuk, disimpan terus pengkhianatan daripada bapak itu. Akhirnya sang ibu meninggal, kemudian bapak stroke, dilayani seadanya saja, dapat retret penyembuhan batin anaknya. Anaknya seorang suster mengikuti retret penyembuhan batin, dan satu-satunya yang sangat menentukan untuk penyembuhan adalah pengampunan. Nanti kita lanjut lagi. Next. Bisa juga orang dipercaya membuka rahasia yang dipercayakan padanya. Atau memfitnah. Waduh, sakit banget. Sudah dipercayakan, malah dia membuka rahasia. Dan biasanya kalau orang sempat membuka rahasia itu juga mudah untuk kemana-mana. Karena namanya aja rahasia. Karena rahasia itu berarti sesuatu yang penting. Intinya adalah sesuatu yang penting. Sehingga karena penting dan sudah bocor, mudah dibocorkan lagi kepada orang-orang lain. Dari A ke B, B ke C, C ke D, aku juga kemana, akan lebih panjang lagi. Suami memilih mendampingi orang lain. Misalnya orang tua, wanita lain, bukan istrinya. Kalau tadi saya dengar pada bisa bahasa Mandarin, biasanya kalau orang Chinese totok itu banyak pria-pria yang sangat sayang pada mamanya, lebih sayang pada mamanya, lebih taat pada mamanya daripada kerjasama kebersamaan dengan istrinya. Jadi kalau misalnya tinggal serumah, wah itu sebaiknya jangan. Saya selalu berkata, jangan mau tinggal di taman mertua indah. Walaupun indah rumah mertua, jangan tinggal di situ. Kenapa? Supaya hubungan kita manis terus. Jadi orang tua, mertua, jangan satu rumah sama mantu dan anak kalau sudah menikah. Supaya bisa berkembang juga sang anak. Dan salah satu, yaitu supaya hubungan manis terus. Pikir, orang tua kita kan cuma bapak, mama. Papa, mama. Kalau sudah clash sama mereka, aduh bagaimana itu? Kita juga punya anak yang kita sayangi. Kalau clash sama mereka kan, aduh sayang banget. Karena kita sangat mencintai, mengasihi mereka. Jadi jangan serumah. Nah, kalau terjadi clash begitu, mau serumah, tidak serumah, clash antara suami, istri, dan orang tua, dan mama dari suami, sering suami itu lebih membela mamanya daripada istrinya. Ya, karena ada istilah. Jadi ada istilah. Bekas istri ada, tapi mantan istri ada, mantan orang tua, mantan mama nggak ada. Mama saya itu satu. Nggak ada dua mama saya melahirkan saya atau 5. Nah, 1. Jadi begitu sayangnya
seorang suami kepada mamanya, sehingga terjadi kalau ada clash, hati-hati. Dia bisa lebih membela mamanya daripada istrinya. Ini yang sering terjadi. Jadi hati-hati ya. Next dulu. Ada juga yang sampai menjual istri, anak, teman, anak buah. Sampai menjual. Menjual istri bagaimana? Pernah terjadi seorang bapak, seorang suami yang ketagihan judi, ketagihan narkoba. Uang dia cari dari mana? Nggak punya uang. Istri dikaryakan. Tiap malam jam 9, 10 malam dia bonceng dengan motor, antarkan istri pergi tugas. Nanti jam 4 pagi, jam 3 pagi dijemput balik. Mana uang? Setoran. Sampai begitu. Ada betul-betul kejadian demikian. Istri harus jual diri, dijual oleh suami. Demi untuk mendapatkan uang. Bisa juga hubungan antar manusia yang berdasarkan kepercayaan bisa juga dirusak oleh pengkhianatan tadi. Next. Nah, soal kekerasan, penyiksaan, ketidakadilan. Kalau anak-anak retret, anak muda, retret pelajar. Kalau di NTT, saya tidak tahu daerah lain, yang pasti NTT. Kalau di Dayak sana, di Kalimantan juga ada, tapi NTT, saya bukan bilang orang NTT jelek, bukan. Tapi memang watak keras mereka juga sampai kepada anak-anak. Sehingga anak-anak itu kalau untuk ditampar, diapel sudah biasa. Tapi tentu tidak semua orang tua demikian. Tapi banyak anak-anak yang mengalami demikian. Sehingga kalau retret di sana, rekoleksi, jangankan retret, rekoleksi sehari pagi sampai sore aja di sana. Belum lama ini, sebelum COVID, kami di Labuan Bajo, 1.100 anak, itu kami bagi 2. Begitu doa saja bisa meraung-raung mereka menangis, mau melepaskan itu, mau melepaskan kekecewaan untuk menerima bagaimana Tuhan Yesus untuk menolong mereka. Bisa demikian. Kalau ke arah Ruteng, ini retret ke arah Ruteng, namanya di daerah Lembor, kira-kira 2 jam dari Labuan Bajo. Itu pengalaman kami mengagetkan sekali. Retret 2 hari, begitu sudah mau penutupan, doa. Begitu doa, anak-anak menangis meraung-raung. Satu meraung, yang satu ikut-ikut. Satu semacam kesurupan, tapi kami tahu ini bukan kesurupan, ini luka batin. Gelinding-gelinding di tanah, sampai gelinding-gelinding di tanah. Yang lain terikut. Bisa satu dibereskan, 5 mulai gelinding-gelinding lagi. Dibereskan, mulai lagi. Hampir tidak selesai. Akhirnya kami mengambil keputusan untuk merubah acara itu. Sudah terlalu capek melayani anak-anak demikian. Kenapa? Luka batinnya terlalu dalam. Terlalu dalam. Luka batinnya umumnya dari mana? Dari orang tua. Dari orang tua, kekerasan. Ya. Bisa juga terjadi karena ketidakadilan, bisa juga terjadi seperti ini pencurian. Tahu-tahu rumah sudah kosong, mobil sudah hilang, sudah dicuri, kekecewaan ya. Bisa juga pelecehan seksual dan lain-lain. Ini bisa terjadi. Ini membuat orang luka batin. Jadi sumber luka batin itu banyak sekali. Next. Bisa juga ancaman. Makian, teriakan di demo. Teman saya, dia cerita, Pak Yopi, sampai nangis dia. Seorang pria bisa nangis. Dia bilang, staf saya ada 7-8 orang yang masih aktif. Tapi begitu mereka demo,
karyawan yang begitu banyak bersama mereka, kira-kira 100 orang. Di depan saya mereka demo untuk menuntut macam-macam itu. Saya melihat 7 orang staf saya itu, semua ikut-ikutan. Betapa kecewanya, luka hati saya. Dari mereka nggak bisa apa-apa, mereka datang melamar kerja. Mereka sampai sudah saya didik sampai bisa bekerja dan sebagainya, dipercayai. Tapi begitu mereka demo, berteriak di depan kantor, di situ saya kecewa. Saya pengen jual aja nih perusahaan. Jual. Saya jual aja. Masa bodoh saya jual semua, tutup. Saya punya uang itu, sudah saya mau cara hidup lain lagi. Orang luka batin bisa terjadi demikian. Luka batin berat juga bisa terjadi karena diculik, disiksa, diteror. Pernah ada satu anak sedang kuliah di Bandung. Dia mau apel ke rumah pacarnya. Dia cowok ini, mau apel. Turun dari mobil, tahu-tahu diculik, mulut di plester, naik mobil, disiksa, diteror, dimintai uang untuk dari orang tua supaya store dan sebagainya. Begitu dia lepas, sudah ada di pinggiran kota Jakarta, dilepasnya dari Bandung, dilepas itu dia bisa pelan-pelan merangkak dan akhirnya bisa lepas semuanya, langsung telepon mamanya, saya pulang saja. Saya pulang saja ke daerah timur. Dia dari pulau-pulau daerah timur, pulang ke sana. Nggak mau balik lagi ke Bandung. Nggak mau balik lagi ke Jakarta. Yang pasti luka batin yang berat. Nah, kalau pengkhianatan itu terjadi oleh orang dekat, penipuan terjadi oleh orang dekat. Kalau penipuan bisnis, umumnya orang dekat yang menipu. Kalau bukan orang dekat, mana kita mau percayai dia? Makanya saya kagum para anggota Perduki ini. Mau bersama, terus berdoa, terus firman, terus puji-pujian dalam persekutuan doa seperti ini. Saya kagum itu. Dan satu nasihat yang saya terima dari beberapa teman, hati-hati, walaupun kita teman, apalagi kalau teman dekat, saya bilang, oh betul, yang menyakiti kita sering teman dekat. Kalau teman jauh, enggak seberapa berasa. Kalau kita ngamplas kayu yang kasar itu, pakai amplas itu, harus yang dekat amplasnya. Kalau amplasnya jauh-jauh, nggak akan terasa. Tapi kalau amplasnya dekat, baru terasa. Nah, kita juga dibentuk oleh orang yang dekat dengan kita. Lewat kejadian-kejadian. Untuk kejadian yang baik, syukur. Tapi sering juga ada kejadian yang tidak baik. Yang makan uang kita, yang menipu dalam bisnis kita, umumnya orang yang kita kenal dekat. Sering ke rumah, sering ngobrol, sering makan bersama. Mungkin juga family. Aduh, jangan-jangan sesama Perduki, tapi nggak ada. Perduki yang di Jakarta ini nggak ada. Ya, saya harap demikian. Sering orang dekat yang bisa menipu itu. Next. Bisa juga karena kenangan masa lalu. Ya, kenangan masa lalu yang menyakitkan. Waktu tidak diterima, ditolak, kecewa. Kekecewaan ini akan meresap terus dalam hati. Sehingga kehidupan setiap langkah hidupnya itu terbentuk juga dengan nilai-nilai kekecewaan dia itu. Terikat pada ketidakmampuan untuk mengampuni. Nah, ini juga. Karena sulit mengampuni dengan kecewanya, pernah ditolak, pernah tidak diterima, itu menjadi dendam. Nah, dendam itu nanti kita akan lihat obatnya bagaimana, seperti suster tadi. Lanjut.
satu-satunya obat mujarab yang paling mujarab adalah pengampunan. Mungkin untuk COVID banyak obatnya yang sudah mulai muncul, banyak vaksinnya. Tapi untuk penyembuhan luka batin adalah pengampunan. Dasar dari semua penyembuhan adalah pengampunan. Jadi nanti kita lihat bagaimana dengan mengampuni bisa terjadi kesembuhan. Next. Luka yang tidak terlihat cenderung tinggal dalam memori kita, pengalaman kita. Itu tadi sudah disinggung. Nah, tidak kelihatan tapi mengakibatkan keluar. Bisa keluar juga. Bisa keluar akan kelihatan bagaimana orang yang luka batin itu tidak kelihatan dia luka batin, tapi munculnya saat-saat tertentu. Karena ada dalam memorinya, ada dalam pengalaman, membentuk itu. Sehingga orang yang luka batin sering juga ingin melukai orang lain. Melukai juga hati orang lain. Nah, tadi saya katakan, tadi sudah ditulis bahwa pengampunan adalah untuk penyembuhannya. Ya, mungkin host bisa tutup saja ininya, kita boleh saling lihat sekarang. Pengampunan adalah kunci, adalah obat yang paling mujarab dari penyembuhan luka batin. Seorang suster tadi, di mana bapaknya sudah mengecewakan seisi rumah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Dan suster ini begitu mengikuti retret, tahu bahwa harus mengampuni bapak. Harus mengampuni. Sedangkan dia dongkol. Tapi dia mendoakan, tapi masih dongkol. Sehingga dia kena kanker. Kanker, bukan kantong kering, bukan. Kanker beneran. Dia kanker beneran. Dengan kanker, periksa sana, stadium 1, pulang lagi. Periksa lagi ke Jogja, stadium 2, pulang lagi. Akhirnya dengan retret itu dia tahu bahwa dia harus mengampuni bapaknya. Bapaknya sedang stroke di kampung, dia minta cuti 6 bulan merawat bapaknya. Dia minta sekali lagi, dia doa minta kepada Tuhan supaya bisa mengasihi bapaknya yang sedang sakit itu. Mengasihi, dengan kasih dia mau mengampuni. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti mengampuni. Nah, dengan mengampuni, dia minta kekuatan dari Tuhan. Sekali lagi, dari Tuhan. Kalau kekuatan sendiri tidak akan kuat. Melihat bapak, ini dulu yang bikin konyol mama saya. Ini dulu yang kurang tanggung jawab. Ini dulu mengkhianati keluarga kami. Dengan minta kasih dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dia melayani bapaknya. Kira-kira 3 bulan sampai 6 bulan. Begitu selesai dia lapor lagi, periksa lagi ke dokter. Dokter bingung. Kankernya sembuh. Sekali lagi, kankernya sembuh bukan karena obat-obat saja itu, tapi tertolong sangat besar kekuatannya, yaitu karena mengampuni. Dengan mengampuni, dendam itu terangkat. Nah, orang kanker itu rupanya salah satu penyebab, yaitu karena luka batin. Kanker itu salah satu penyebab, yaitu karena luka di hati, karena dendam. Makanya kalau kita cek, lebih sering kanker pria atau wanita. Begitu dicek, lebih banyak wanita yang kanker. Lebih banyak wanita. Rupanya wanita ini lebih sering disakiti hatinya kalau dibanding dengan pria. Wanita sering disakiti hati oleh pria. Nah, pria yang mana? Yang paling tentu yang lebih sering adalah pria yang paling dekat. Entah pacarnya, entah mungkin suaminya, entah orang tuanya, yang paling dekat, orang-orang
paling dekat. Jadi, lihat, kanker sering akibat daripada dendam kesumat karena sulit mengampuni. Sulit mengampuni, bagaimana caranya? Minta kekuatan dari Tuhan. Minta Tuhan kirimkan kasih ke dalam hati untuk bisa mengampuni. Nah, saat ini kita punya sahabat, Sonya mungkin sudah ada, sudah siap-siap. Ada nama Sonya, nanti tolong dibuka namanya Sonya. Dia akan saksikan. Tolong Trace, bukakan Sonya. Dia akan sharingkan bagaimana dia mengalami dan akhirnya terangkat semua itu. Ada nama Sonya di situ, Trace? Sonya. Sorry tadi lupa diinikan dulu. Ya. Ya. Nah, kita tepuk tangan dulu buat Sonya. Ya, Anda jangan kemana-mana. Kita nantikan yang satu ini. Yes, ini teman kami, teman pelayanan juga. Silakan Sonya. Ya, selamat malam Pak Yopi, selamat malam teman-teman yang terkasih. Puji Tuhan, kalau malam ini saya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Nama saya Sonya, saya sudah menikah dengan suami dan 2 orang anak, 23 dan 19 tahun. Saya sudah menikah selama 25 tahun dan sungguh-sungguh di dalam perkawinan ada Tuhan yang saya rasakan di dalam keluarga saya. Yang paling besar itu ketika tahun 2013, itu saya mengalami masalah di dalam keluarga saya. Waktu itu pekerjaan saya bulan Mei, saya ingat pekerjaan suami saya sebagai kontraktor diberikan secara sepihak sehingga kami waktu itu hampir nggak punya pekerjaan. 2 bulan kemudian saya tahu suami saya ternyata menikah lagi. Dia pindah agama dan perempuan itu sedang hamil. Setelah saya tahu, saya bersyukur punya komunitas. Saya udah kenal komunitas Gracia karena lewat retret wanita diberkati dan pria sejati Katolik. Mereka menolong saya, mendoakan, dan waktu itu yang kita dapat itu suami saya masuk ke tempat rehab. Suami saya bersedia. Ketika masuk ke tempat rehab itu secara otomatis hampir 6 bulan itu saya menjadi single parent di dalam keluarga. Saya harus mengurus kantor yang waktu itu keadaannya berantakan. Saya harus memulihkan diri saya pribadi, memulihkan anak-anak karena mereka tahu, mereka lihat video dan foto-foto perkawinan lewat sosial media. Mereka tahu masalah kami. Saya juga harus mendampingi suami saya yang ada di tempat rehab. Rumah juga waktu itu dijaminin ke bank. Waktu itu saya mengalami teror lewat sosial media maupun secara fisik. Secara akal pikiran saya waktu itu harusnya saya nggak kuat. Tapi saya bersyukur karena Tuhan ternyata telah mempersiapkan saya terlebih dahulu. Saya sudah melayani, saya sudah kenal Tuhan, rela dengan Tuhan, saya punya komunitas, dan saya bersyukur saya merasakan kasih Tuhan juga lewat keluarga saya. Mertua saya mendukung saya, keluarga saya, teman-teman di dalam komunitas. Dan benar firman Tuhan berkata bahwa di mana ada dosa yang bertambah banyak, di situ juga karunia itu dilimpahkan secara berlimpah-limpah. Saya sungguh merasakan bahwa ada suatu pengalaman waktu pribadi, Tuhan meminta saya untuk mengejar karunia untuk mengasihi. Dan karena kasih Tuhan itu memampukan saya untuk waktu saya bilang ke suami saya bahwa apapun pilihan kamu pilih wanita itu ataupun kamu kembali ke keluarga, saya akan tetap mengasihimu. Waktu itu memang nggak gampang, tapi saya merasakan ketika saya mau, itu Tuhan itu bekerja biasa.
segala sesuatu yang mungkin nggak pernah saya pikirin. Gimana caranya bisa menerima suami saya kembali, gimana caranya anak-anak saya bisa pulih, gimana caranya pekerjaan kami, keadaan ekonomi bisa pulih, itu saya nggak pernah bisa pikirin. Tapi ketika saya mau, itu benar-benar semuanya pekerjaan Tuhan. Em, Saat ini saya bisa melayani bersama-sama suami saya. Dan eh, kalau saya bilang pemulihan Tuhan itu benar-benar nggak pernah setengah-setengah. Benar-benar saya rasakan sempurna. Karena bukan hanya ekonomi kami yang dipulihkan, relasi dengan anak. Itu kalau saya boleh cerita, anak saya yang pertama itu dari kecil itu relasinya nggak bagus sama papahnya. Kalau orang Chinese bilang ciong katanya gitu. Pernah cocok SMP, SMA, pokoknya nggak pernah cocok, ribut terus. Tapi ketika eh, saya mau mengampuni suami saya, kedua benar-benar ikut Tuhan, mengalami pertobatan. Anak saya yang sekarang umur 23 tahun, itu benar-benar bukan cuma diberikan, tapi punya relasi yang sungguh-sungguh berbeda dengan papanya. Mereka bisa main catur bareng, mereka bisa bercanda-bercanda bareng, mereka bisa ngobrol tentang banyak hal. Dan buat saya, dari kecil aja nggak bisa. Tapi kenapa di usia yang seperti ini malah saya melihat relasi yang berbeda dalam keluarga kami. Jadi saya benar-benar mau menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Saya cuman bisa bilang bahwa ketika mau itu pintu rahmat itu benar-benar terbuka dan Tuhan itu secara bebas bekerja di dalam hidup saya dan semuanya. Amin. Demikian kesaksian dari saya. Oh, Terima kasih. Tonya, saya boleh tanya sedikit ya, bagaimana Iya, boleh. jadi tadi kuncinya tadi, bagaimana minta pada Tuhan, saya tetap mengasihi dia, apapun yang dia ambil keputusan. Iya, Luar awalnya biasa. seperti itu Pak Yopi. Jadi saya bilang ke dia, apapun pilihan dia, walaupun dia wanita itu, ataupun kembali kepada keluarga, yang waktu itu buat saya juga nggak gampang untuk terima dia ke keluarga, berarti harus mengampuni. Itu sebenarnya nggak gampang. Saya bilang, apapun pilihan kamu, saya akan tetap mengasihi kamu. Dan saya percaya itu mungkin yang membuat, mungkin pasti ya, itu yang memisah, mau berubah, kembali ke keluarga, dan bukan cuman itu sih, hidupnya benar-benar berubah 180 derajat. Sebenarnya nggak gampang, orang-orang bilang masa sih kok bisa, tapi ketika kita datang sama Tuhan, bawa dia juga datang kepada Tuhan, kita apa yang nggak mungkin itu mungkin. Amin. Luar biasa. Jadi sekarang melayani bersama, anak-anak bisa relasi dipulihkan. Iya, Luar amin. biasa. Ya, terima kasih. So, mari kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Terima kasih, Sonia ya. Terima kasih ya. Tuhan berkati ya. Nah, sudah lihat itu? Teman-teman sudah lihat kuasa Tuhan itu? Kalau saja kita mau pakai kasih yang Tuhan berikan pada kita itu. Minta kasih daripada Tuhan, kita pergunakan kasih itu. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, kasih menutupi banyak sekali dosa. Banyak dosa ditutupi oleh kasih. Tadi bukan banyak lagi. Kalau saya lihat, waduh, bahu saya bisa naik terus merinding tuh kalau begitu. Sudah nggak berani saya ulangi lagi kesaksian tadi tuh. Terlalu berat. Apalagi dipikul oleh wanita di mana punya anak. Kalau dia tidak punya anak, mungkin dia bilang, ya sudah saya korban, saya sendirian lah yang korban. Ini anak juga sudah korban. Tapi lihat kuasa Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi kita. Kita dipulihkan dan diampuninya, diampuni dan dipulihkan. Sekarang mereka melayani luar biasa. Pasangan ini koordinator sekalian publikasi. Besok Jumat Sabtu Minggu ada seminar hidup dalam roh yang diadakan. Mereka ini koordinatornya, ketua panitianya. Sedang sibuk kerja juga. Mereka juga punya order, dapat order. Mereka kontraktor, dapat order. Sedang ada order juga, mau menjadi ketua panitia di dalam retreat nanti. Retreat seminar hidup dalam roh. Secara Zoom juga. Kalau Anda yang masih mau daftar, nanti boleh tanya. Mungkin Ibu Trace tahu, nanti saya kasih nomor pendaftarannya. Itu luar biasa. Mereka masih mau kerja untuk Tuhan dalam kesibukan. Tentu karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Kalau mau balas kasih Tuhan, nggak sanggup kita balas kasih Tuhan. Mau bayar berapa juga kehancuran keluarga kayak gitu bisa dipulihkan. Mau bayar berapa? Kalau kita jadi orang tuanya melihat anak begitu, habis juga hartaku saya kasih semua asal kalian pulih. Bisa pulih kayak tadi, mau bayar berapapun kita bayar. Ada pengacara yang bisa pulihkan seperti tadi, bayar berapapun kita bayar. Tapi ini tidak usah minta dengan uang. Tuhan hanya minta dengan doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri diriku. Percaya, Yesus tak jauh dariku, dia hanya sejauh doa. Jadi lihat ini dengan doa, mau melangkah dengan iman. Firman Tuhan itu berkata harus membalas kekerasan, kejahatan orang, balas dengan kebaikan. Bukan dibalas dengan kekerasan lagi. Tapi kekerasan hati orang dibalas dengan kelembutan hati, bahkan orang itu berubah. Saya kagum sekali dengan suaminya juga, yang bisa berubah 180 derajat beneran. Dia berubah, betul-betul berubah. Komplit kan? Tadi komplit banget kesaksian itu. Komplit banget penderitaan dari seorang ibu dan anak-anak. Komplit banget. Kamu mau pilih siapa? Apa keputusanmu? Saya tetap mengasihi. Luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi kita tepuk tangan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa mengatur untuk keluarga ini. Saya cukup lama bersama dengan Sonya dan suaminya untuk melayani, tapi kesaksian demi kesaksian ini, kalau dia bawakan kesaksian ini, saya masih bisa mengangkat bahu seperti apa. Aduh, kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa? Makanya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup merubah itu semua. Nah, orang kalau luka batin macam-macam tingkahnya. Orang kalau luka batin seperti itu mestinya macam-macam tingkahnya. Tapi ini berubahnya karena Tuhan yang merubahnya. Nah, sementara kita sampai di sini dulu dan kita akan berdoa dulu karena saya percaya Tuhan sedang menjamah hati juga setiap pria wanita yang masih ada luka batinnya. Kita berdoa dulu ya. Mari. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Engkau sudah nyatakan kepada Sonya dan suaminya Andi. Tuhan, Engkau sudah nyatakan begitu banyak dan di mana Engkau menolong orang-orang yang berharap kepadamu. Dan juga mau melakukan firman-Mu. Tolong Tuhan, oleh karena itu kami datang padamu Tuhan. Hati yang banyak hancur saat ini, yang sedang mengalami juga luka dalam
hati. Tolong Tuhan, jamah setiap hati yang sedang luka ini. Jamah Tuhan, yang sedang kecewa sejak lahir, yang sedang kecewa sejak sekolah, yang sedang kecewa juga saat mereka remaja, pacaran, menikah, kemudian juga sedang terganggu dalam pekerjaan, dan akhirnya dalam keluarga mereka juga terganggu. Tolong Tuhan. Begitu banyak yang sedang menderita ini Tuhan. Tolong Tuhan. Pengkhianatan oleh suami atau oleh istri. Tolong Tuhan. Bagaimana juga anak-anak yang sempat kecewa melihat orang tuanya yang ribut terus. Tolong Tuhan. Yang sudah pernah juga kena penipuan, tertipu dalam bisnis. Tolong Tuhan kekecewaan ini. Seperti kesaksian tadi. Saya tetap mengasihi, tetap mau mengampuni. Kunci utama dari penyembuhan itu adalah bagaimana kita mau mengampuni. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Contoh indah sudah Engkau berikan bahwa bagi Engkau tak ada yang mustahil. Kekecewaan berat seberat apapun, beri kami kekuatan mengampuni. Dengan mengampuni, mengasihi, ternyata Engkau menyelesaikan masalah satu persatu sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala masalah ini ke dalam tangan-Mu. Yang pasti kami belajar daripada-Mu. Kami mau mengampuni orang-orang yang ada di depan terbayang-bayang saat ini, yang pernah mengecewakan kami. Kami mau mengampuni. Sejak kami kecil, kami mau mengampuni. Kami sekolah, kami juga mau mengampuni. Sejak kami remaja, kami mau mengampuni. Sejak kami pacaran, kami juga mau mengampuni. Sejak kami menikah, kami juga mau mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan pengampunan ada daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan damai sejahtera sukacita pada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan, jika ada 1-2 pertanyaan, silakan. Terima kasih Pak Yopi. Silakan Bapak Ibu yang mau menanyakan boleh bisa langsung atau ditulis di kolom chat. Nanti saya bacakan. Ya, sambil disiapkan. Silakan. Ini ada beberapa permohonan doa Pak Yopi. Apakah ini mau dibacakan? Yaitu pertama dari Tan Sin Hua. Dia minta pertolongan Tuhan Yesus dan Bunda Maria supaya kos-kosan saya penuh, terisi dengan wanita pekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan saya anak cucu sehat dan rezeki yang secukupnya. Kemudian Roni Oni dari Kota Ambon, Maluku, minta doa untuk keselamatan bangsa Indonesia dari segala cobaan yang terjadi. Dari Honalia Virgilian. Oh enggak, di Salam, selamat malam. Dari Susana Sri Suryanti, mohon doa penyembuhan sakit tipus dan alergi tenggorokan dan infeksi saluran pernapasan. Mohon penyertaan perlindungan Tuhan agar keluarga Veronica Heriati S terhindar dari COVID-19. Mohon kesembuhan Bapak Robi Sidartawan, Bapak FX Babang Suratmo, dan Teguh Antolis dari COVID-19. Mohon berkat kesehatan untuk keluarga Veronica. Saya kira itu ya. Iya.
Untuk doa-doanya itu Pak Yopi. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana Pak agar tetap konsisten dalam proses pengampunan secara tulus? Jadi ini proses pengampunannya itu bagaimana kita bisa konsisten Pak? Bisa langsung dijawab Pak Yopi? Ya, oke. Jadi untuk doa-doa itu ya kita akan doa bersama, tim doa dari panitia juga tentu siap untuk doa di bergantian itu seperti tadi. Kemudian soal ini yang penting tadi yang menyangkut luka batin. Bagaimana proses itu kita dapat bertahan dalam proses itu untuk dapat terjadi penyembuhannya. Yaitu begini. Setiap malam, setiap hari, setiap malam doakan orang yang pernah melukai kita. Doakan. Jadi setiap malam bawa wujud doa, selipkan. Saya mau mengampuni dia. Kasihani dia Tuhan. Ampuni juga dia Tuhan. Itu kira-kira inti doanya. Tuhan kasihani dia, saya mau mengampuni dia, ampuni dia juga Tuhan. Ya. Jadi inti doa kita membawakan orang-orang yang pernah melukai kita. Kan terbayang, yang nipu kita kan langsung mukanya terbayang kalau kita lagi mau doa. Atau namanya langsung teringat. Ingat bahwa yang mencoreng hati kita, yang membuat kita luka dalam hati itu, sering teringat atau tidak bisa terlupakan. Ada yang bilang sampai mati. Matinya keras banget, sampai mati nggak akan lupa. Nah, dia yang menipu, dia yang menyakiti hati kita atau melecehkan kita dan sebagainya. Jadi bagaimana sampai mati nggak lupa. Nah itu dia yang harus seperti pertanyaan tadi, bagaimana supaya proses itu berjalan dengan baik dan bisa dilalui terus. Setiap hari doakan. Teringat orang itu, doakan. Kasihani dia Tuhan, ampuni dia Tuhan. Teringat mukanya, kasihani dia, ampuni. Dan akhirnya akan berangsur, terkikis habis. Coba praktikkan. Amin. Ada lagi pertanyaan lain? Pertanyaan belum ada Pak Yopi. Ada minta doa kesembuhan buat Pak Kim Sui atau Pak Kiki. Mohon supaya dari Yanti, mohon supaya dada di kanan saya yang ada bintik biru bisa sembuh. Mohon kesembuhan kakak saya, Franz, yang sore ini masuk Rumah Sakit Boromius, Bandung, karena darah tinggi dan gejala stroke. Itu saja, belum ada lagi yang lainnya Pak Yopi. Bapak Ya. Ibu, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini ada lagi nih Pak. Apakah ketika orang menggunakan kuasa gelap untuk menyakiti kita dan kita bawa dalam doa setiap malam, apakah kuasa gelap itu akan bisa hilang dengan sendirinya atau harus dengan bantuan dari pihak lain untuk didoakan? Ya, pertanyaan langsung dijawab ya. Iya. Kuasa gelap itu Yesus sendiri berkata, jenis ini hanya dengan doa dan puasa. Doa sudah betul dan puasa. Makanya kita jangan malu-malu, ambil waktu puasa. Ambil waktu puasa. Tim doa, tim pelayanan selalu ada waktu puasa. Walaupun umur tertentu di atas 60 berapa, gereja kita berkata, sudah nggak usah puasa, sudah bebas. Tapi saya masih sekali-sekali masih ambil jadwal puasa. Dan terutama doa itu. Dan doa itu bukan hanya waktu-waktu doa tertentu, bangun pagi, mau tidur malam, dan sebagainya. Pujian penyembahan. Doa-doa itu untuk saya setiap saat, setiap Roh Kudus mengingatkan, langsung didoakan. Sedang setir mobil, langsung doakan juga. Sedang berjalan kaki, doakan langsung. Kalau Tuhan ingatkan apa yang harus kita doakan. Langsung bicara sama Tuhan. Sehingga
Tidak menyimpan, tidak berutang. Ya, termasuk orang doa untuk yang sakit dan sebagainya tadi, nanti kita penutup ini kita doakan ya. Sudah dicatat oleh Pak Karel, nanti Pak Karel sebut satu persatu yang sakit, nanti kita doakan. Nah, itu jenis ini dengan doa dan puasa. Nah, kuasa gelap itu, ingat, kita tidak lihat dia, tapi dia tahu kita. Nah, kekuatan untuk melawan dia tadi dengan doa dan puasa, dan hanya Tuhan yang sanggup beri kekuatan pada kita. Markus 16, ayat 16-18 itu berkata bahwa orang percaya mengusir setan dalam namaku, kata Yesus. Makanya kita selalu berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Lihat, Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita pakai Allah Tritunggal. Ya, dalam nama Tuhan kita. Yesus berkata, apapun kamu minta kepada Bapa di surga, minta dalam namaku. Makanya orang karismatik itu sering sekali dalam doa itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena Tuhan Yesus yang suruh. Dan dia yang beri kuasa pada para murid-muridnya. Matius 10 ayat 1. Dia manggil murid-muridnya dan dia beri kuasa pada mereka untuk mengusir setan. Membebaskan orang dari yang demikian. Jadi kalau kita mau doa sendiri, bisa, sangat bisa. Yang penting kita beriman pada Tuhan. Kemudian nomor satu tentu yang kita akrab dengan Tuhan. Kalau kita akrab dengan Tuhan, kita punya sahabat Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Roma 8 ayat 30-31 berkata, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kalau Tuhan Yesus betul-betul ada dalam hati kita, Tuhan Yesus betul-betul kita jadikan betul-betul sahabat kita, dia Tuhan, sahabat kita, siapa yang bisa melawan? Iblis di mana bisa. Terus terang saya ini paling penakut sama iblis. Tapi begitu tahu kuasa Tuhan ada dalam kita, iblis yang takut sama kita. Sering terus terang. Belum mulai mendoakan, iblisnya sudah lari. Karena dia tahu kita sudah beriman dan Tuhan Yesus ada bersama kita, sudah pergi duluan. Itu dia. Tanpa mesti teriak capek-capek. Usir setan. Biasa saja. Iblis, dalam nama Yesus, aku perintahkan engkau pergi. Jangan ganggu orang ini lagi. Saya perintahkan engkau pergi. Langsung pergi dia. Karena ada orang yang dapat karunia untuk bisa melihat. Melihat roh-roh yang demikian, dia kabur. Kadang-kadang saya juga mendapat, di mana dia lewat itu? Oh, lewat sana, lewat sini. Jadi kuasa itu yang sudah Tuhan berikan pada kita. Pakai saja. Tetapi ingat, doa dan puasa persiapan penting. Ya. Silakan, ada yang lain? Yang lain-lain minta doa selagi, doa untuk istirahat kekal untuk mami kami tercinta, Chong Limoy yang berpulang ke rumah di surga tepat 1 bulan yang lalu. Mohon kesembuhan sahabat saya Albert Wibisono yang pagi ini dioperasi tumor. Mohon doa untuk kesembuhan Vanessa Nicole, umur 17 tahun yang sedang sakit kanker leukemia untuk yang kedua kalinya. Sekarang di Rumah Sakit Siloam Karawaci. Kemudian mohon doa untuk kesembuhan Santo dan Michael yang positif COVID. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didoakan atau mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Ya, kalau begitu Pak Karel mungkin akan gabung yang sakit, kita akan doakan bersama ya. Satu lagu Pak Willy akan nyanyikan, kemudian kita doakan untuk yang sakit. Dan untuk wujud yang lain, kos-kosan supaya laku dan sebagainya, dipisah juga ya. Jadi yang untuk sakit terpisah, yang kos-kosan terpisah. Itu kalau kos sudah laku, jangan lupa kirim ke Perduki, ucapan syukur pada Tuhan.
Oke, lanjut. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Pak Willy akan nyanyikan satu lagu dan kita akan berdoa. Untuk yang sakit, Pak Karel akan bacakan ya. Oke. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti memaafkan, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Tolong di-unmute. Bapa di surga, kami datang padamu. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, yang penuh kuasa. Oleh karena itu kami datang menghantar sahabat-sahabat kami yang sakit dalam hatinya, luka dalam hatinya, luka karena perbuatan-perbuatan orang lain, luka karena keadaan, luka karena kekecewaan demi kekecewaan. Tolong Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan. Beri kekuatan mereka untuk terus berdoa, untuk dapat mengampuni yang menyakiti hatinya. Tolong Tuhan, karena tanpa Engkau beri kekuatan, kami semua tidak ada apa-apanya. Kami tidak bisa mengampuni orang. Kami tidak bisa dapat berbuat itu semua. Tolong Tuhan, karena kami tahu kasih menutupi banyak sekali dosa. Saat ini kami berdoa untuk orang-orang anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan. Tolong Pak Karel bacakan yang sedang sakit. Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami Tan Sin Hua yang ingin mendapatkan cucu yang sehat dan rezeki yang secukupnya. Saudara kami mohon juga mohon pertolongan dari Tuhan Yesus dan Bunda Maria supaya kos-kosannya bisa terisi penuh dengan wanita pekerja yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami Wike Gonardi, minta
dipulihkan kakinya dari Bapak RT, Ibu RT Iskandar sebelah kiri. Tuhan jamalah kakinya Tuhan, sembuhkanlah dia. Juga kami berdoa Tuhan bagi Nasri Tirtan Nadim. Dia minta kesembuhan jasmani, jiwa, dan rohani dari adiknya Purnomo. Kiranya Tuhan Yesus kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan jasmani, jiwa, dan rohani dari adiknya Purnomo. Kiranya Roh Kudus mau turun atas dirinya, menguatkan imannya. Mohon dukungan doa dari Yohanes Utomo agar negara Indonesia dapat terbebas dari COVID-19. Dari saudari kami, Retno Indrayani, mohon kesembuhan bagi mamanya Rosalia Angela Sri Sayakti dari COVID. Dari Sela Lastri, mohon doa untuk Gregorius yang luka batin yang diderita karena orang tuanya. Mohon doa buat saudari Kristiantini Wijoyo, buat kesehatan dan berkat untuk anak-anak dan pribadinya. Mohon doa untuk Anton supaya sembuh dari halusinasi. Tolong Tuhan, jamah Anton dengan tangan-Mu agar ia diberi ketenangan jiwa. Dari saudari Roni Oni, Tuhan mohon doa untuk keselamatan bangsa Indonesia dari segala cobaan yang terjadi. Dari Susana Sri Suryanti, mohon dukungan doa penyembuhan sakit tipus dan alergi tenggorokan dan infeksi saluran pernapasan. Mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan agar keluarga Veronica Heriati terhindar dari COVID-19. Mohon kesembuhan luka batin bagi Anastasia Benedikta Lena. Mohon kesembuhan bagi Bapak Robi Sidartawan, Bapak FX Bambang Suratmo, dan Teguh Antolis dari COVID-19. Mohon berkat kesehatan untuk keluarga Veronica Heriati. Mohon kesembuhan bagi Pak Kim Sui atau Pak Kiki. Mohon kesembuhan bagi Ibu Yanti yang karena dada di kanannya ada bintik biru. Semoga bisa sembuh. Mohon kesembuhan kakak dari Bapak Kris, yaitu Bapak Frans, yang sore ini masuk Rumah Sakit Boromius, Bandung, karena darah tinggi dan gejala stroke. Mohon doa istirahat kekal untuk Mama tercinta Chong Limoy yang berpulang ke surga di tepat 1 bulan yang lalu. Mohon kesembuhan bagi Saudara Albert. Mohon pemulihan rumah tangga dari Ibu Priska Kristiani. Mohon kesembuhan Santo dan Mikael yang kena positif COVID. Mohon kesembuhan bagi Vanessa Nicole, umur 17 tahun yang sedang sakit kanker leukemia untuk yang kedua kalinya sekarang di Rumah Sakit Siloam. Mohon kesembuhan bagi Bapak Wibisono yang pagi ini dioperasi tumor di otaknya. Mohon kesembuhan bagi Ibu Vence, Marines, Hani, dan Pretski. Mohon kesembuhan untuk Edi Kurniawan yang terkena COVID dan sedang isolasi mandiri. Mohon kesembuhan, mohon kesehatan untuk kedua tangannya yang
jarinya yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan Ibu Lydia Nadine. Mohon doa untuk kesehatan Mama Felicia. Mohon doa kesehatan untuk Sebastianus Putu Arya. Kiranya bisa sembuh dari sakit tipus, radang usus, dan sariawan, dan panasnya bisa turun. Mohon disembuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Mohon kesembuhan bagi kakak dari Ibu Tresia Jamuna yang sakit bahu dan tulang. Mohon kesembuhan bagi Pak Kim Sui dan penyertaan bagi Ibu Inge, juga kesembuhannya, dan Engkau beri vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia. Mohon kesembuhan bagi Aju Nicole Ria Deliani. Mohon jamahan Tuhan untuk kesembuhan Herdiana yang sakit kanker. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Mohon kesembuhan papanya teman saya, Jiwan, yang sakit dirawat di rumah sakit Boromius karena pneumonia dan diabetes. Mohon ketenangan jiwa Maria Carmen Dumais. Semoga diterima Bapa di sorga. Mohon kesembuhan dan kesehatan untuk Melvin dari segala sakit, khususnya dalam rahim, agar dapat memperoleh keturunan yang sehat. Demikian Bapa, doa-doa kami, semoga Engkau mendengarkannya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Bapa di surga, betul Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu, semua dapat Engkau lakukan. Di saat kami berbeban, di saat kami sakit jasmani, sakit batin, sakit rohani, Engkau sanggup menolong. Tuhan, karena anak-anak-Mu ini, kami semua adalah ciptaan-Mu Tuhan. Engkaulah Sang Pencipta. Engkau tahu bagaimana untuk dapat menyembuhkan. Karena Engkau pun dapat menggantikan dari yang rusak menjadi baru. Engkau gantikan baru. Yang rusak dalam peredaran darah, rusak di dalam dadanya, dalam jantungnya yang tidak normal, Kau sanggup gantikan baru Tuhan, karena Engkau penciptanya. Oleh karena itu kami datang pada Engkau, dokter di atas segala dokter, tidak ada tandingannya. Seperti sekarang Engkau sedang menyembuhkan seorang bapa yang sedang terganggu, sering sakit kepala, karena dari daerah hidung dia ada penyakitnya. Bapak ini tidak menyebutkan, tapi dia sedang Kau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sedang menyembuhkan juga seorang bapak juga yang sering sakit kepala terus. Sekarang juga dia sedang menderita itu. Rasakan jamahan Tuhan saat ini. Kelainan-kelainan darah Engkau sedang jamah juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, teruslah bekerja, sembuhkan anak-anak-Mu yang berharap pada-Mu. Walaupun sesi ini adalah sesi penyembuhan batin, tapi rupanya mereka sedang berharap daripada-Mu. Yang sedang terganggu ekonominya, dengan rumah kosnya, tolong Tuhan. Kau yang kirimkan orang yang butuhkan penginapan pada mereka Tuhan.
Di sini juga tidak disebutkan ada yang sedang sakit gigi. Engkau sedang menyembuhkannya. Ada yang kelainan pada bagian perutnya. Engkau sedang sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan semua tadi yang sudah memohon padamu dengan iman, Tuhan. Baik yang kanker darah, baik yang baru operasi, yang sedang COVID, Tuhan. Bagi Engkau tak ada yang mustahil. Engkaulah yang jamah satu persatu, Tuhan. Tolong Tuhan, kami tidak sanggup, tapi Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan. Doa kami begitu sederhana, tapi kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan. Jamah setiap anak-Mu yang berharap padamu, yang tidak gengsi untuk menyebutkan segala kelemahan-kelemahan mereka. Karena Engkau sangat senang pada orang yang rendah hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk yang butuhkan keturunan, Engkaulah yang memberikan juga Tuhan. Dengar doa-doa mereka. Bapa di surga, inilah doa-doa kami. Kami juga berdoa untuk Perduki yang terus mau melayani Engkau. Berkati anak-anak-Mu, segenap panitia yang betul-betul mau melayani, supaya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu yang dimasyhurkan. Terima kasih Tuhan. Doa kami yang sederhana ini kami lengkapi dengan doa yang Kau ajarkan pada kami. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda yang selalu mendoakan kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Yopi atas pengajaran yang luar biasa, dan terima kasih juga atas doa-doanya. Semoga yang dibutuhkan boleh disembuhkan dan boleh dikuatkan dalam pengharapan pada Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin merangkum sedikit penyebab luka batin. Ya, saya mencoba untuk meringkas. Pertama itu ada ketidaksetiaan. Jadi peringkat 1 ketidaksetiaan. Ya. Peringkat 2 adalah kekecewaan. 3 adalah pengkhianatan. 4 adalah ketidakadilan. 5 adalah ancaman. 6 adalah kenangan masa lalu. Dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya. Tapi kita kenali apa yang menjadi penyebabnya, supaya kita tahu bagaimana kita bisa menghindar luka batin itu. Dan satu kunci yang diberikan oleh Pak Yopi untuk menyelesaikan semua luka batin ini adalah dengan pengampunan. Nah, bagaimana
kita tetap konsisten untuk mengampuni, yaitu kita bawa dalam doa setiap hari, setiap malam, mendoakan pengampunan ini kepada orang-orang yang menyakiti kita. Saya kira itu yang bisa saya rangkum dari pengajaran malam ini dari Pak Yopi. Dan kita akan bertemu kembali pada tanggal 27 Januari, yaitu doa penyembuhan kuasa gelap, ya, yang dibawakan oleh Pak Benyamin Ratu. Jadi Bapak Ibu, mari saya undang kembali untuk hadir di Perluki pada tanggal 27 Januari dengan tema doa penyembuhan kuasa gelap. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke BL untuk penutup. Terima kasih. Silakan Pak Willy. Terima kasih Pak Yopi yang sudah membawakan sesi kesembuhan luka batin. Terima kasih Pak Karel yang sudah mau bertugas sebagai moderator. Bapak Ibu, sekarang kami mau menutup acara kami. Kami mau menaikkan pujian dulu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti merahati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tuhan, ajari kami kasih-Mu, agar kami boleh saling mengampuni, saling memaafkan, karena kami percaya kasih-Mu itu maha dahsyat, kasih-Mu itu maha kuasa. Biarlah selalu kasih-Mu selalu menyertai kami, agar kami layak dijadikan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran, untuk doa-doa yang boleh kami naikkan. Bapa, kami mau mengakhiri acara ini. Biarlah kami pulang ke rumah kami masing-masing, disertai dengan kasih-Mu yang begitu besar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali tanggal 27. Sampai jumpa.
Sampai jumpa. Terima kasih Pak Terima kasih Yopi. Pak Yopi. Kasih Pak Yopi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yopi. Kasih Pak Yopi. Kasih Pak Yopi. Terima kasih Pak Karel. Kasih Pak Terima Yopi. kasih Pak Karel. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Willy, Bu Gladys. Terima kasih Pak Beli. Pak Beli, terima kasih. Terima kasih semua Bapak Ibu. Pak Karel, terima kasih. Pak Yopi, Pak Karel, Pak Willy, Bu Gladys. Ketemu minggu depan. Terima Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dia disebut Gladys ya? Enggak dengar. Hai, thank you. Bu Yung, terima kasih. Thank you Bu Yuli. Iya. Oh, Toto akhirnya join juga ya, Tok. Ya. Terima kasih. Semua Maaf, Pak Bu Yung tadi terlambat. Karena full. Antoni. Antoni, terima kasih. Halo, Pak Tony. Lalu, Selamat Pak Abdia. Andoyo. Yo, Ya kami ya. Pak Buyung, Kasih ayo. semua, terima selamat kasih malam. Pak Bu Yung. Terima kasih semua. Halo, ya. Selamat semuanya ya. Ini Pan. Hai. Hai. Besar lagi sehat-sehat. Pak Karer, happy birthday ya. Oh, ada yang ulang tahun. Oh, ulang tahun ya Pak. Selamat ulang tahun Pak Karel, sehat selalu. Keluar. Ipan ngasih taunya telat. Ini siapa lagi? Pengurus sudah masih ada pengurus semua nih. Demar, terima kasih. Susionya terima kasih. Sharingnya luar biasa. Itu udah nopok yang SMS-nya.